Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Jiwaku sudah padu
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu, Yesus Kristus yang memberi kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam hidup kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita, kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan sebagai pedoman khotbah pada minggu ke-21 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Marilah kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang mengiring kamu diam. Rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan mengalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik padamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Bersama-sama, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami suruh menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 18. Yakobus pasal 3 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Dan buah yang berdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk yang melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai 2. Bagai
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap gedung jemaat nomor 264 ayat 1 sampai 3. Jutaan suku
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu, yang melampaui akal dan pikiran kami, yang menolong kami dalam mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Tema kita pada malam hari ini yaitu ibadah yang sejati. Saudari, Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati itu bagaimana? Apakah ibadah dengan artinya di sebuah ruangan dengan nyanyian yang baik, musik yang baik, atau bagaimana? Hari ini kita mau merenungkan dengan tema yaitu ibadah yang sejati. Kalau seorang filsuf yaitu Immanuel Kant, dia berkata demikian, ibadah yang sejati itu tidak terletak pada sebuah ritual. Artinya ibadah yang sejati itu tidak terletak pada ritualnya.
melainkan adanya komitmen, yaitu pada nilai-nilai moral. Itu yang dia katakan. Lalu ibadah yang sejati dalam bahasa Yunani, logiken laitren, memiliki arti yaitu ibadah yang logis. Artinya bahwa ibadah yang sejati adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita. Artinya tidak ada yang disembunyikan atau sebagian. Artinya seluruhnya. Lalu Paulus dalam seruannya, dalam nasihatnya, ia mau katakan, ia mau sampaikan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Bagaimana ibadah yang sejati. Tetapi tahu Bapak Ibu, Saudari, apa yang Paulus lakukan pertama sekali? Ia memulai nasihatnya itu adalah dengan mengatakan, demi kemurahan Allah, itulah di ayat 1. Demi kemurahan Allah. Artinya dia memulai nasihatnya itu tentang ibadah yang sejati, ia katakan demi kemurahan Allah. Artinya Paulus mau ajak orang-orang Kristen untuk merespon kemurahan Allah itu, yaitu dengan ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudari, ibadah yang sejati menyerahkan seluruh hidup kita, yaitu dengan iman. Lalu menjadi pertanyaannya demikian, Bapak Ibu, kenapa beriman kepada Tuhan? Bapak Ibu, kenapa beribadah kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang saya kira sangat sederhana, tapi bisa salah dalam menjawab. Dan juga bisa salah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu beriman kepada Tuhan? Kenapa beribadah kepada Tuhan? Itu sebabnya Paulus mulai dengan demi kemurahan Allah. Artinya apa? Kita beribadah kepada Tuhan adalah karena kemurahan Allah. Kalau dalam epistel kita, dalam kitab Yosua, mereka menyaksikan bangsa Israel pada waktu itu, bahwa nenek moyang mereka itu disertai Tuhan. Bagaimana peristiwa Abraham dipanggil oleh Tuhan? Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan setia kepada Abraham, dan luar biasanya lagi, bangsa Israel ditemani oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan, menuju tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Ini adalah oleh karena penyertaan, oleh karena kesetiaan Tuhan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen pada waktu itu yang ada di Roma? Mereka itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka memperoleh kehidupan kekal adalah karena diselamatkan. Yesus yang menggantikan, menjadi kurban hanya untuk menyelamatkan hidup mereka.
bukan hanya sebatas itu. Hidup orang-orang Kristen pada waktu itu adalah disertai Tuhan. Hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Bahkan diberkati kehidupan keluarga mereka sebagai orang Kristen. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu merasa bahwa hidup Bapak Ibu diselamatkan Tuhan? Yang perlu kita mengerti dan kita pahami dan kita hidupi adalah hidup kita diselamatkan Tuhan. Hidup kita berarti adalah karena Tuhan Yesus. Dan bahkan hingga saat ini Tuhanlah yang menambah-nambahkan hari-hari kita. Tuhan yang menyertai, menopang, memampukan kehidupan kita. Adakah di antara kita yang bisa menambah satu hari saja? Tidak ada. Semua adalah karena kuasa Tuhan. Ketika engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika orang tua kita sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan kuatkan mereka dalam masa tua mereka, pekerjaan mereka. Semuanya itu adalah pertolongan Tuhan. Lalu kita hingga saat ini boleh terus berjuang. Apakah itu bukan karena kuasa Tuhan? Pemahaman yang demikianlah yang perlu bagi kita orang-orang percaya. Bahwa hidup kita yang sudah diselamatkan. Dan hidup kita yang ditopang oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus menyerukan kepada orang-orang Kristen dan pada saat ini juga kepada kita. Responlah kemurahan Tuhan itu dengan ibadah yang sejati. Sehingga Paulus katakan yang pertama adalah persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama sekali. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Perkataan, perbuatan kita adalah memuliakan Tuhan. Tidak lagi sebagian. Tidak hanya di ruangan ini. Engkau persembahkan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya suka-suka. Bukan. Artinya beda hari ini, beda besok. Bukan. Secara keseluruhan. Hidup kita memang harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan Paulus katakan, kiranya hidupmu tidak serupa dengan budaya dunia. Artinya kalau dunia fokusnya hanya persoalan materialistis, kesenangan dunia, hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, maka hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah hiduplah seturut nilai-nilai Kristen. Bagaimana Bapak Ibu? Paulus katakan, supaya engkau mau mengalami pembaharuan oleh akal budimu. Bagaimana kita bisa mengalami pembaruan oleh akal budi? Yaitu, izinkanlah Roh Tuhan itu tinggal dan bersemayam dalam diri kita. Karena hanya Roh Tuhanlah yang bisa mengubah cara berpikir kita. Dan hanya Roh Tuhanlah
yang bisa mengubah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sehingga hati yang keras itu bisa diubahkan menjadi lembut, menjadi tulus, menjadi baik. Sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang tidak patut kita pikirkan. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang sesuai dengan imanmu kepada Kristus. Artinya apa? Supaya kita bisa menguasai diri kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang angkuh, orang yang menyombongkan diri. Kenapa Bapak Ibu? Karena oleh karena talenta, oleh karena karunia Allah, orang bisa menyombongkan dirinya. Orang bisa menganggap dirinya itu lebih hebat. Orang yang menganggap dirinya lebih penting dari kelompoknya, dari antara sesamanya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, karena apa yang ada pada kita, karena karunia-karunia yang ada pada kita, justru kita pakai untuk meremehkan saudara kita. Kita pakai untuk mengucilkan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah tujuan karunia yang Tuhan berikan adalah untuk sebuah kesombongan bagi kita? Kita mau memahami apa yang Paulus maksudkan dalam kitab Roma ini. Ia gambarkan seperti gambaran tubuh, bahwa Kristus adalah sebagai tubuh. Lalu kita dimasukkan dalam tubuh itu, menjadi bagian-bagian tubuh itu, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, sebagai mulut, hidung. Artinya karunia-karunia yang ada pada kita, yang Tuhan berikan itu adalah dipakai untuk keperluan tubuh kita. Dan semuanya ini tugasnya berbeda-beda, tetapi semuanya itu saling melengkapi Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Yang lebih luar biasanya lagi, tangan kita ini, coba kita dekatkan ke mata. Lalu kita cucukkan ke mata. Maukah tangan kita diperintah untuk itu, Bapak Ibu? Enggak mau. Mata kan ini terkesan sensitif. Karena abusi kita aja, itu langsung kita usahakan kita hilangkan. Artinya tangan ini tidak akan mau melukai mata. Bahkan kalau ada ranting yang mau mengenai mata, tangan ini akan refleks, akan spontan menghalangi ranting itu supaya jangan kena mata. Benar? Benar, saudari? Itu tangan. Artinya tangan ini tidak menyempelekan mata. Justru tangan ini yang kuat melindungi mata. Lalu kenapa Bapak Ibu? Ada orang
Karena ada talenta padanya, karena ada karunia-karunia yang ada padanya. Lalu dengan seenaknya meremehkan saudaranya, meremehkan sesamanya, menganggap lebih hebat dari kelompoknya, menganggap sangat berjasa atas kawan-kawannya. Justru ketika engkau memiliki karunia-karunia yang lebih dari saudara-saudara kita, justru lebih besar tanggung jawab kita kepada Tuhan atas karunia-karunia itu. Yaitu apa? Tanggung jawab kita adalah untuk saling melengkapi. Jadi bukan menyakiti, melainkan melindungi. Bukan menyikut, melainkan menolong, mensupport. Itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Artinya kita perlu menyadari Bapak Ibu, kita ini kan memiliki keterbatasan. Kan kita nggak bisa hidup sendiri. Ada banyak orang tidak menyadari atas keterbatasannya. Malah menganggap dia itu serba bisa, hebat dan lain sebagainya. Lalu meremehkan kemampuan-kemampuan saudara-saudaranya. Meremehkan kemampuan orang lain. Sangat perlu Bapak Ibu, kita mengerti. Supaya kita tahu, kita memahami ada keterbatasan dalam diri kita. Dan ada yang lebih dari saudara kita, dari rekan kita, dari kawan-kawan kita. Untuk melengkapi dari keterbatasan kita itu. Seperti organ tubuh, saling melengkapi. Jadi tidak benar karunia yang Tuhan berikan hanya untuk kepentingan hidup kita sendiri. Itu tidak benar Bapak Ibu. Maka itu sangat berdosa. Ketika engkau memiliki banyak karunia, tetapi engkau menjadi orang yang egois, menjadi orang hanya mementingkan dirimu sendiri. Engkau pintar di kelasmu, lalu engkau tidak peduli dengan rekan-rekanmu. Malah engkau menyombongkan diri karena apa yang ada padamu. Itu tidak benar. Tetapi biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita saling melengkapi. Mari kita saling menopang. Dan mari kita tidak saling cemburu. Tangan gak pernah protes kepada mata. Kenapa engkau mata enak sekali? Aku selalu dipakai untuk kerja. Lalu pada waktunya istirahat, kau tinggal tutup mata, tidur. Gak pernah tangan protes kepada mata. Semuanya bertugas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan fungsinya. Demikian juga hidup kita. Semakin banyak yang Tuhan berikan kepada kita, justru Tuhan minta supaya semakin luar biasa kita lakukan untuk banyak orang. Makanya di antara kota Roma dengan kota Korintus itu didapati ada anak yatim, piatu, ada orang-orang miskin. Sehingga bagaimana jemaat ini diingatkan supaya peduli kepada mereka. Supaya perhatian, supaya empati kepada mereka. Supaya memberi hati kepada mereka. Artinya apa? Persekutuan orang Kristen. Supaya benar-benar berdampak kepada mereka. Supaya benar-benar berguna kepada mereka. Sehingga menolong mereka. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Artinya kita diberi hati oleh Tuhan kan untuk merasakan, untuk berempati,
untuk peduli. Itu sebabnya penting sekali roh Tuhan itu bersemayam di hati kita. Supaya kita jangan menjadi manusia yang egois. Tapi kita menjadi manusia yang memang betul-betul hidup dalam firman Tuhan. Yang memiliki hati yang peduli, empati kepada sekitar kita. Karena itu adalah bagian dari ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan terletak pada ritual. Tetapi ibadah yang sejati adalah kehidupan kita secara keseluruhan kita persembahkan kepada Tuhan. Itu artinya apa? Perkataan, perbuatan kita hendaklah memuliakan Tuhan sepanjang hari-hari kita. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa ibadah yang sejati bukan terletak pada ritual saja. Tetapi ibadah yang sejati adalah merespon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, tengah-tengah keluarga kami. Begitu luar biasa Tuhan menopang setiap kehidupan. Sehingga setiap kesusahan, penderitaan yang kami hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan selalu menolong kami. Sehingga itulah yang mendasari kami untuk mempersembahkan hidup kami. Untuk hidup seturut kebenaran firman-Mu. Untuk hidup mau diubahkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang senantiasa mengubah hati kami untuk memiliki hati yang tulus, yang mau peduli kepada sesama, yang mau menopang, yang mau saling memperlengkapi. Sehingga di antara kami tidak menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi biarlah kami masing-masing dengan talenta, dengan karunia yang sudah Tuhan berikan, kami boleh saling melengkapi. Kami boleh saling membantu. Sehingga kehadiran kami, hidup kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Itulah menjadi ibadah yang sejati yang kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Padamu
Firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan.
mari bangkit dari duduk. Persembahan telah kita hantarkan ke depan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.